Sore guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta. Saya akan unggah ini karena ini penting sekali untuk para pemula guys. Khususnya ini Anda jangan kena tipu dengan kulkas 2 pintu. Kalau dicolokin ini meteran langsung anjlok. Ini ada 3 sebab, tapi yang satu ini artinya lebih tipis yang sering kemungkinan. Jadi saya akan unggah ini karena ini penting untuk pemula, untuk acuan. Saya akan kasih contoh ini yang modul dengan yang tidak. Saya akan kasih contoh, saya tidak bilang ini modul kena air, oke? Jadi kalau asematik, modul ini menggunakan asematik, ini bisa jadi kalau pas konsletnya di asematik ini langsung anjlok, tapi dicolokin kedua kalinya ini tidak anjlok, tapi urusannya ini sudah tidak bekerja. Artinya yang tidak bekerja misalkan kiriman, jadi karena voltase yang diolah asematik ini sudah tidak keluar untuk ngumpanin ke 5 volt dan 12 volt untuk program dan yang lain. Ini kira-kira begitu untuk 2 pintu. Kemudian kalau 2 pintu yang memakai trafo ini, kalau trafo ini sudah kebakar, oke, kalau sudah kebakar dalamnya, kalau yang pakai modul dengan menggunakan trafo ini, kalau sudah kebakar ini dicolokin anjlok, kemudian dinaikin lagi ini anjlok lagi, karena ini di gulungan ini sudah ada hubungan singkat listrik 220 sehingga konslet dan jeglek lagi. Perbedaannya dengan asematik ini seperti itu. Jadi ini saya bilang yang asematik dan yang menggunakan sebuah trafo, jadi berbeda ini. Kalau asematik, saya ulangi, sekali rusak di asematik, IC-nya ini akan pecah dan nyambung bonjan, akan jeglek turun meteran. Tapi dicolokin kedua ini sudah tidak jeglek tapi tidak hidup programnya guys. Oke, artinya ini tidak menghasilkan 12 atau 5 untuk program. Kedepannya maksudnya dari asematik ini kirimannya sudah tidak keluar DC-nya. Jadi dicolokin kedua ini kemungkinan tidak jeglek, diam semua ini kulkas, bahkan lampu ini tidak nyala. Kalau asematik, saya ulangi, kalau trafo ini rusak fatal di trafo ini, perangkat trafo ini sudah pasti kalau kebakar ada hubungan singkat trafonya ini dicolokin anjlok, jeglek meteran, kemudian dicabut, dicolokin lagi ini jeglek lagi. Jadi langkah Anda ini jangan kena tipu nih. Misalkan Anda copot modulnya yang masuk ke modul ternyata tidak jeglek, ini sudah pasti ada masalah di modul guys. Kalau trafo ini begitu kebakar trafo ini dicolokin jeglek, kemudian dicabut, colokin lagi jeglek. Tapi kalau asematik dicolokin pada saat nyolokin ini jeglek, di asematiknya rusak konslet, dicolokin kedua sudah tidak hidup, kebanyakan seperti itu. Jadi ini saya ngambil yang ringkas-ringkas dan kira-kira supaya Anda ini bisa memahami. Dalam 2 pintu ini, perkara 2 pintu yang penyakit bisa Anda bisa kena tipu lagi nih. Tapi mudah-mudahan sekarang tidak kena tipu ini. 2 pintu ini penyakit yang bikin jeglek yang biasa, artinya memakai timer guys. Jadi yang memakai timer ini saya akan urut dari awal. Kalau di defrost ini tidak ada rumusnya jeglek, artinya ini rusak-rusak saja tapi tidak akan menghasilkan atau berdampak meteran ini jeglek, karena ini di dalam ini hanya nyambung dan lepas. Kalau ia pun kebakar berarti yang tidak berfungsi ini depannya tidak bisa ngirim si defrost ini ke fuse dan heater. Jadi ini tidak ada masalah dengan urusan jeglek guys. Ini si defrost. Jadi defrost ini aman-aman saja, tidak berdampak kalau ada masalah ini jeglek. Satu lagi nih,
Paling kalau sudah bocor ini banyak air, ini nyetrum bodinya, bisa jadi ini. Saya bilangkan dampak jeglek. Heater ini paling jarang dampak jeglek. Yang jelas kalau pecah ini si kaca heater ini filamen kawatnya ini akan ke bawah bodi dan kena air di bawah evap sehingga ini nyetrum. Jadi ini belum saya pernah pas kebetulan ada order ininya pecah kemudian jeglek, ini belum pernah. Rata-rata ini dampaknya nyetrum kalau pecah guys, jadi tidak ada dampak jeglek. Si heater, enggak heater yang pipa, enggak heater yang kaca seperti ini tidak berdampak meteran ini jeglek atau anjlok. Oke. Kemudian melangkah lagi ini ke fitting ini berapa kali saya mengalami bikin dampak jeglek. Jadi fitting ini ada kulkas yang kalau pembekuan ini fitting ini sampai kena air. Jadi kalau dicolokin, dibuka pintunya, lampu nyala, akan jeglek karena si fitting ini kemasukan 220, kemudian ini gabung kabel 2 ini gabung 2 kabel sehingga basah, ada hubungan singkat, jeglek juga ini. Tapi ini termasuk jarang, tapi ada masalah seperti ini guys. Jadi ini fitting lampu ini ketahuan kalau Anda buka, pasti jeglek kalau ada masalah air di dalam dan gabung ini 2 kabel di lampu ini dibuka pintu jeglek. Tapi kalau posisi ditutup tidak jeglek. Ini kan Anda bisa kena tipu, tapi dengan konten ini mudah-mudahan Anda tidak kena tipu karena ini 2 arah ini. Bahasa saya ini min dengan plus sehingga ketemu dengan air ini akan nyambung dan akan jeglek. Ini saya karena sudah alami, jadi ini logika saja ini. Ini adalah fitting lampu kulkas. Oke. Kemudian lagi nih fuse, saya gambarin fuse ini, gambarin dioda ini searah bolak-balik bisa. Kalau fuse ini putus, ini tidak berdampak jeglek. Fuse ini tidak berdampak jeglek di meteran. Ia pun bocor, ia pun putus. Ini hanya tidak mengirimkan setrum ke heater. Artinya ini setrum berjalan ini diputus di fuse dan tidak menuju ke heater. Kecuali nyetrum. Kalau ini bungkus fuse ini sudah bocor, kena air karena lama, ini bisa nyetrum bodi. Jadi ini hanya dampak nyetrum bodi kalau si fuse ini. Satu lagi yang tidak berdampak jeglek, 2 ini malah kategori jeglek. Ntar saya pisahin dan ulangin lagi ini. Overload, kalau ini putus-putus saja kemudian nyambung saja, ini kerjanya kan putus nyambung, jelas ini tidak berdampak jeglek meteran guys. Malah kalau ini proteknya kuat, ini akan ngebul dan gosong keluar api. Ini sangat tidak berdampak jeglek. Kemudian si PTC ini di kompresor ini tidak berdampak jeglek karena ini setrumnya hanya satu arah. Setrum sebelah masuk, kemudian overload juga searah. Jadi ini tidak berdampak jeglek guys. Oke. Ini luar biasa, saya kasih tahu dampak-dampak yang bakalan Anda ini semoga tidak kena tipu ini, karena ini saya kasih konten ini. Ini jelas tidak berdampak jeglek kalau ada masalah. Kemudian lagi, ini yang saya kasih tahu kalau di fan
ini sangat fatal guys. Kalau fan ini gulungannya kebakar kayak konten yang barusan, ini jelas berdampak jeglek. Makanya saya kasih konten. Pertama saya colokin jeglek, colokin kedua jeglek. Ini ada apa? Saya cabut yang ke kompresor, kemudian saya colokin, tetap jeglek. Saya cabut kipasnya, kemudian soket kipas saya colokin kompresor hidup dan tidak jeglek. Berarti ini sudah bisa dipastikan si gulungan ini kebakar dan ada hubungan singkat sehingga listrik ini konslet di sini dan meteran jeglek guys. Jadi ini yang paling fatal pada dua pintu ini, fan atau kipas dan kompresor. Jadi yang ketiga ini fitting, tapi kalau kena air ini, tapi termasuk jarang, tapi saya sudah berapa kali ada yang seperti ini kena air karena posisinya pembekuan, air leleh dan nyiram si fitting, kemudian lampu dibuka ini malah jeglek, ditutup malah tidak. Ini kan berarti pada saat ini kan nyambung. Oke. Kemudian kipas ini sangat berdampak. Kalau posisinya timer di kompresor atau proses dingin, kebakar gulungan kipas ini sudah pasti dicolokin jeglek guys. Tadi sudah saya kasih tahu. Ini berarti fatal. Colok posisi nomor 4 kalau di posisi timer ngirim ke kompresor dan kipas, ternyata colok langsung jeglek. Ini paling fatal, ini bisa sangat mengadakan jeglek. Artinya kalau kipas bermasalah ini cepat ketahuan. Kemudian yang kedua ini kompresor guys. Jadi kompresor ini kalau dicolokin jeglek ternyata dicabut yang ke kompresor tidak jeglek, kebalikannya dari tadi. Ini Anda tes ini kompresor. Kalau memang jeglek ini tetap masalahnya Anda utik-utik ini di kompresor. Yang bikin jeglek ini gulungannya sudah gabung atau nggak mau starting. Ini kira-kira begitu. Jadi ada 3. Paling fatal ini 2 ini. Kalau ada masalah gulungan putus atau gosong kena bakar gulungannya sudah gosong, ini 1 kipas, 2 kompresor, dan yang ketiga ini prosentasenya sedikit tapi ada ini, yaitu si fitting lampu. Jadi Anda jangan kena tipu. Kalau timer kulkas ini tidak ada masalah karena ini tertutup juga, kemudian arahnya ini kirimannya juga jauh ini antara plat-plat ini. Dan jarang sekali motoran timer ini gosong guys. Jadi ini saya seumur-umur belum pernah timer ini konslet di motoran sehingga gosong dan dicolokin jeglek. Ini berarti saya dari 2006 ini belum pernah mengalami yang seperti ini di timer. Jadi yang paling sering ini kipas, kompresor, kemudian paling sedikit prosentase ini fitting kalau kena air. Ini pun kalau pintu dibuka baru jeglek guys. Kemudian trafo ini di modul. Jadi untuk tambahan yang memakai modul guys. Jadi sangat namanya overload PTC ini sangat jarang sekali yang akan berdampak jeglek. Mudah-mudahan ilmu ini berguna untuk pemula karena bisa untuk ancang-ancang. Pak, tolong servis kulkas saya dicolokin jeglek. Anda pikirannya berarti 3 ini, 2 yang jelas. Kipas atau kompresor kalau 2 pintu. Kalau 1 pintu bisa pikirannya langsung menuju ke kompresor. Kemudian termostat ini saya lupa ini. Termostat ini tidak mengadakan jeglek ini, kalau mati-mati sekalian, hidup-hidup sekalian. Kena air pun saya belum pernah ini kena blok es jadi jeglek. Karena ini juga setrumnya searah. Ada yang memang 3 nih soketnya, jadi digabungin ke sini yang setrum sebelah. Tapi yang jelas ini termasuk prosentase ini jarang sekali.
Jarang sekali kalau termostat karena seterusnya arah guys. Ini gampang ngeceknya karena sudah saya kasih tahu tadi. Mudah-mudahan para pemula tahu untuk ancang-ancang Anda. Kalau Anda dipanggil oleh konsumen, kulkas konsumen ini jeglek nggak 1 pintu, 2 pintu dan yang lainnya guys. Malam guys.